Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Mustafa Anjay Tarigan. Baik, jadi di sini saya akan membuat sebuah video tentang perencanaan pembelajaran, yang dimana kita akan membahas topik mengenai urgensi dan juga prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran baik. Ini sangat berguna bagi seorang guru dan calon guru untuk membuat sebuah bahan untuk pengajaran ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke video penjelasannya. Jangan di-skip ya. Oke, baik, kembali lagi bersama saya. Sebelum kita membahas tentang urgensi dan juga prinsip-prinsip mengenai perencanaan pembelajaran baik, kita terutama harus tahu dulu apa sih pengertian dari penjelasan dari perencanaan pembelajaran baik. Jadi, perencanaan pembelajaran baik ini adalah sebuah proses sistematis yang dimana kita menyusun sebuah rencana kita sebelum kita melakukan pengajaran terhadap pendidikan agama Islam. Nah, jadi gitu ya. Kita harus tahu dulu apa sih pengertiannya. Jadi pengertiannya itu tadi saya bilang adalah proses sistematis yang dimana seorang guru menyiapkan bahan ajarnya, proses pembelajarannya, baik dari segi metode, materi yang digunakan, hingga alat-alat penunjang lainnya sebelum melakukan proses pembelajaran, guna untuk menciptakan hasil pembelajaran yang efektif dan juga menarik, yang sehingga murid pun nyaman dalam pembelajaran. Nah, dalam perencanaan ini mencakup beberapa komponen penting seperti silabus dan juga LPP. Kita juga harus memperhatikan kedua ini dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang kita masuk yaitu ke urgensi perencanaan pembelajaran baik, yaitu ya adalah apa sih urgensi? Urgensi merupakan kepentingan dalam kita melakukan perencanaan pembelajaran baik. Nah, jadi di sini ada 7 kepentingan mengapa kita harus melakukan perencanaan pembelajaran baik. Nah, yang pertama itu adalah mengoptimalkan kualitas pembelajaran, dan pengajaran. Yang kedua merupakan mengoptimalkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu memberikan pedoman dan arahan. Dan yang keempat itu adalah mengevaluasi dan mengawasi kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang kelima itu adalah memahami kebutuhan siswa. Nah, dan yang keenam itu merupakan sebagai petunjuk arah dalam kita melakukan proses pembelajaran. Dan yang ke-7 itu merupakan pengembangan karakter dan spiritual. Nah, jadi 7 hal ini merupakan urgensi yang sangat penting. Dan mengapa itu penting dalam kita melakukan proses perencanaan pembelajaran baik. Nah, skip dulu, ada lagi videonya, oke? Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kita melakukan proses perencanaan pembelajaran baik. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan beberapa prinsip ataupun asas-asas kebenaran dalam kita sebelum melakukan perencanaan pembelajaran baik. Nah, jadi sini saya akan membahas ada 7 poin, yaitu prinsip-prinsip sebelum kita melakukan perencanaan pembelajaran baik. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan yaitu kejelasan dan tujuan dan arah dalam kita melakukan pembelajaran. Yang kedua itu keselarasan dengan standar dari sekolah itu. Nah, yang ketiga adalah berpusat pada siswa pastinya. Yang keempat yaitu integrasi dengan teori pelajaran sesuai dengan teori pembelajaran kita yang akan kita bawakan. Yang kelima itu ialah kompetensi yang jelas, harus memiliki kompetensi yang jelas. Yang keenam itu adalah relevan teknologi dan filosofis, harus relevan dengan teknologi dan juga dasar filosofis dalam kita melakukan proses pembelajaran. Dan yang ketujuh terakhir adalah komponen yang saling mendukung. Nah, jadi 7 poin ini merupakan prinsip kita sebelum prinsip-prinsip penting dalam kita melakukan proses perencanaan pembelajaran baik, agar anti outputnya itu adalah berguna, nggak sembarang-sembarang di hasil dari kita proses tadi dia akan sempurna, tidak melenceng-melenceng. Itu ya kawan-kawan ya.
Nah, jadi tadi adalah penjelasan mengenai urgensi dan juga prinsip-prinsip dalam melakukan perencanaan pembelajaran baik. Nah, intinya urgensi dan prinsip itu penting sekali dalam kita melakukan proses perencanaan. Urgensi itu merupakan penting. Kenapa sih ini penting? Sedangkan prinsip itu adalah asas kebenaran sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Nah, saya harap dengan video ini saya buat bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang nonton video ini. Dan apabila kurang-kurang, saya mohon maaf karena masih kurang ilmu. Intinya di sini kita saling belajar, tidak mencela, tidak menyudutkan. Kita sama-sama berbagi ilmu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.